Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Qalimun, guru mapel fikih di MTS Hidayat Sudian Karangasem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sidur Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2481212154 akan melaksanakan pembelajaran PBL Program Basic Learning. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik, selanjutnya ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya bagaimana keadaan kalian semua? Baik. Kita lanjutkan materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Dilanjutkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk perwakilan satu siswa maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
Ahmada ada Kiratul Azam, Ahmad Salim, Ahmad Rizki, Ayu Rahmatul Aula, ini Lukman Sani, Ina Ainul Inara, Imratul Mutia, Nes Ayu Islam, Lailatul Nikmah, Laki-laki Syarifah, dia Ayu Syarifah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Mari kita mulai materi tentang sholat ya. Yang pertama adalah pengertian sholat. Jadi sholat secara bahasa itu artinya apa? Doa. Atau berzikir. Jadi karena di dalam sholat itu banyak sekali doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah tempat yang paling tepat untuk kita meminta. Yang pertama tadi pengertian sholat secara bahasa. Selanjutnya pengertian sholat secara istilah. Di situ dijelaskan sholat ialah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang disebut sholat. Di situ dijelaskan sesuatu ucapan, yaitu mulai apa? Niat. Niat. Contohnya seperti niat sholat subuh. Sholli fardhu subhi rakataini takbiran terjadi adaan makmuman lillahi ta'ala. Dan bacaan-bacaan yang lain seperti membaca surat Fatihah dan doa-doa yang lain. Itu yang disebut ucapan-ucapan. Yang kedua adalah perbuatan. Apa itu perbuatan dalam sholat? Yaitu apa? Mulai kita takbiratul ihram mengangkat tangan. Meskipun takbiratul ihram mengangkat tangan itu berbeda pendapat di antara para ulama. Tapi ulama yang kita anut adalah dengan cara takbiratul ihram membaca Allahu Akbar dengan diiringi mengangkat tangan. Dan rukuk, i'tidal, sujud, duduk, salam itu ya, yang disebut dengan gerakan atau perbuatan yang ditentukan dalam sholat. Kita lanjutkan perintah atau dalil tentang diperintahkannya sholat 5 waktu atau sholat fardu, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Mungkin kalian ada yang bisa membaca? Tadi siapa? Latifah ya? Silakan dibaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Kalian bisa coba?
Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 277 tersebut kurang lebihnya mengandung arti di dalam sholat itu ada kebajikan. Dan dalil yang lain sering kita dengar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, insya Allah kita akan mendapatkan kebajikan atau kebaikan kalau sholat kita benar. Ini diantara keutamaan tentang sholat. Selanjutnya kita lanjutkan tentang rukun-rukun sholat. Yang pertama yaitu niat. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, kita akan melaksanakan sholat dengan berniat. Contohnya tadi ketika kita sudah masuk waktu subuh, kita persiapan berdiri, berwudu. Setelah itu kita berangkat untuk melaksanakan sholat. Yaitu waktunya kalau sholat subuh apa? Setelah sebelum fajar sampai apa? Sebelum terbit matahari. Niat di sini boleh kita di dalam hati saja, boleh diiringi dengan ucapan. Contohnya tadi seperti fardu subuhi rakaataini mustaqbilatin berarti ada al-maqmuman billahi. Itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah berdiri jika mampu. Di dalam sholat fardu kita diwajibkan untuk berdiri ketika kita mampu berdiri. Tetapi ada tata cara sholat yang tidak berdiri ketika dalam keadaan darurat. Yaitu apa? Ketika tidak bisa berdiri maka boleh dengan duduk. Ketika tidak boleh duduk maka tidak bisa duduk maka dengan berbaring. Ketika tidak bisa berbaring maka kita laksanakan dengan terlentang. Ketika tidak bisa dengan tata cara terlentang maka dengan isyarat mata, yaitu apa? Kenapa sampai diatur sedemikian rupa? Karena apa? Sholat itu sangat penting, tidak bisa ditinggalkan. Selama kaya masih dengan badan atau masih hidup, kewajiban sholat masih ada. Sehingga tadi kata-katanya diatur sedemikian rupa. Karena ada dalil as-sholat ilmadun. Ini sholat adalah bagian agama. Nah, sampai sholat itu berarti apa? Agamanya kuat. Itu rukun yang kedua. Dilanjutkan rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Ketika setelah niat kita membaca takbiratul ihram dengan apa? Allahu Akbar. Kita di awal ada perbedaan pendapat, ada yang cukup dengan mengucapkan Allahu Akbar, ada yang Fatihah dalam sholat itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Ketika sampai mendapatkan Fatihah di satu rakaat itu maka dapat rakaat tersebut. Tetapi ketika sampai ketinggalan Fatihah maka rakaat tersebut tidak dianggap. Selanjutnya rukun yang kelima yaitu rukuk. Di sini juga dengan tumakninah. Ada tumakninah yang kurang lebih sampai membaca rukuk. Jadi membaca apa?
Subhana rabbiyal azim di atas pusat di bawah lutut. Tapi adab sholat harus sopan seperti yang kita laksanakan menghadap serta perempuan itu pakaian rapi, apalagi ketika kita menghadap kepada Allah pasti harus sopan meskipun biasa bagi laki-laki berpakaian di antara pusat dan lutut, tapi adabnya kan harus sopan, harus memakai ya kepalanya harus tertutup. Dan saya jelaskan di sini menutup aurat kan kemungkinan ketika kita sholat mungkin ada angin kencang, sehingga apa? Aurat kita terbuka. Maka kalau terbuka lama itu jadi enggak batal. Tapi kalau sudah terbuka langsung kita tutup itu tidak batal. Jangan-jangan semangat ya. Saran. Gimana, masih semangat? Setelah saya menyampaikan beberapa materi atau beberapa ulasan tentang materi sholat tadi, maka kita lanjutkan tanya jawab. Siap ya? Untuk yang pertama, bina sama ifa ya, yaitu pengertian sholat secara bahasa maupun istilah. Yang pertama, pengertian sholat secara bahasa. Sholat menurut bahasa artinya doa atau rahmat. Menurut istilah, sholat ialah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syahadat. Betul ya? Membaca tasawuf, 11 membaca salawat Nabi Muhammad SAW, 12 salam pertama sambil menoleh ke kanan, 13 tertib. Betul ya? Ada pertanyaan? Selanjutnya untuk habib dan azan, pertanyaannya tentang syarat sah sholat ya, ada berapa? Sebutkan. Ada 5. Suci badannya dari hadas kecil maupun besar. Suci badannya pakaian yang berupa syarat dari najis. Menutup aurat, menghadap kiblat dan sudah datang waktunya. Betul? Sehingga satu berbadan baik hadas besar maupun hadas kecil. 2 terkena najis. 3 makan dan minum. 4 membuka aurat. 5 tertawa terbahak-bahak. 6 membelakangi kiblat. 7 berkata-kata 3 sengaja selain bacaan salat. 8 meninggalkan salah satu syarat atau rukun sholat. 9 banyak bergerak. 10 mendahului imam sampai 2 rukun. 11 sunat. Ada pertanyaan? Lalu kita lanjutkan tugas kelompok untuk merangkum tata cara sholat. Mungkin ada pertanyaan? Yang baru saja tata cara sholat mulai ininya. Oke ya, tugas kelompok sudah selesai. Kalau sudah, mari kita baca perwakilan masing-masing kelompok. Mulai kelompok 1 sana ya. Ya, baca.
sholat seperti itu. 1. Niat. 2. Mengangkat kedua tangan dari jari sejajar dan telinga. 3. Bersedekat tangan kanan di atas tangan kiri. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca surah-surah dalam Al-Quran. 6. Mengangkat kedua tangan disertai takbir dan dilanjutkan rukuk. 7. Iktidal. 8. Sujud pertama dengan meletakkan kedua telapak tangan, lutut, dahi dan jari-jari kedua kaki ke tempat syarat dan jari-jari kaki cenderung menghadap kiblat. 9. Duduk di antara dua sujud. 10. Sujud kedua dengan bacaan sama. 11. Duduk untuk tasyahud awal. 12. Berdiri lagi sesuai dengan jumlah rakaatnya. Dilanjutkan tasyahud akhir. 13. Salam menengok ke kanan dan ke kiri. Mungkin ada yang nambahin bapak yang lain? Ada? Ayo tepuk tangan. Bapak dua yang membaca coba. Tata cara sholat: 1. Berdiri disertai dengan niat. 2. Mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan dan ibu jari sejajar dengan telinga disertai dengan takbiratul ihram. 3. Bersedekap tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah disertai dengan membaca doa istighfar. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca surah-surah Al-Quran. 6. Mengangkat kedua tangan disertai takbir kemudian rukuk. 7. Iktidal. 8. Sujud pertama. 9. Duduk di antara dua sujud. Dilanjutkan kelompok 3. Berdiri tegak jika mampu. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca membaca Al-Fatihah. 5. Dilanjutkan rukuk. 6. Iktidal. 3. Pertama. 8. Di antara kedua sujud. 9. Sujud kedua. 10. Tasyahud awal. 11. Berdiri lagi sesuai dengan jumlah rakaat. 12. Salam. Ya, ada yang nambahin? Ya, tepuk tangan. Dilanjutkan kelompok 4. Silakan dibaca. Karin. Apa yang maju ya? Praktek sholat subuh ya. Yang pertama Ayu, yang kedua Latif, 3 Safa. Yang bersiapa? Minum pokoknya aku. Benar kok aku nak ayo kamu sih mbak ayo sholat yang pondokan khusyuk ini kawan jujur anak apa pikir tak biasanya mandinya nak pertama nak pertama
Kamu biasa belum salaman ya? Jadi lo main ya masa aku main lah. Amit. Ya, tepuk tangan dulu ya. Materi tentang sholat ya. Ketika udah sholat dan pertama bersyukur. Kita sudah atur nih ya. Sholat kita tidak batal karena apa? Gerakan yang lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Dan tadi fokus ya. Kita menghayati doa yang ada di dalam sholat. Mungkin ada yang ditanyakan? Selesai ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran materi tentang sholat tidak bermanfaat ya. Dan kita mendapatkan kemudahan. Nanti di akhir kita tutup dengan sama-sama membaca ya, seperti biasa kita akhiri dengan membaca wal asri ya. Nanti dipimpin ketua kelas ya. Doa mulai. Assalamualaikum